Yang pertama, kita akan masak dulu bahan cairnya. Di sini saya masukkan 450 gram gula pasir atau setengah kilo itu dikurangi 3 sendok makan. Tambahkan setengah sendok teh garam. 3 lembar daun pandan, ini saya potong-potong, diikat juga boleh ya. Atau kalau nggak ada boleh juga dilewatkan. Tambahkan 1300 ml santan atau sekitar 7 gelas belimbing. Ini saya ambil dari 1 butir kelapa parut. Kemudian kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Ini harus sering-sering diaduk biar nanti santannya nggak pecah. Tujuannya santan dan gula kita masak dulu ini agar nanti kue lapisnya itu awet, nggak gampang basi ya. Jadi wajib banget untuk santannya dimasak. Ini kita angkat dan biarkan hingga dingin. Jika larutan santan sudah dingin, sekarang kita akan buat adonannya. Siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung beras, 150 gram tepung tapioka, setengah sendok teh vanili bubuk, dan ini kita aduk rata dulu. Kemudian masukkan santan, kita masukkan secara bertahap, kemudian diaduk-aduk dulu. Pastikan tidak ada tepung yang masih bergumpal ya. Jika semua tepung sudah larut, baru dimasukkan sisa santannya, dan ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Atau kalau mau disaring untuk memastikan nggak ada tepung yang bergumpal juga bisa. Selanjutnya adonan saya bagi dua sama banyaknya, ini sekitar 900 ml per adonan. Satu adonan akan saya beri dengan bubuk coklat sebanyak 20 gram atau sekitar 2 sendok makan. Kita larutkan dulu dengan sedikit adonan kue lapisnya. Jadi jangan langsung dimasukkan ke dalam adonan semuanya ya, karena bubuk coklatnya ini sulit untuk larut. Aduk sampai benar-benar bubuk coklatnya itu larut semuanya. Lalu kita campurkan ke dalam adonan kue lapisnya. Aduk rata. Jika masih ada bubuk coklat yang bergumpal, ini boleh juga disaring teman-teman ya. Selanjutnya siapkan loyang cetakan. Saya pakai loyang dengan ukuran 20 x 20 cm. Olesi loyang menggunakan minyak goreng tipis-tipis aja. Selanjutnya siapkan kukusan. Ini sudah saya kasih air. Nyalakan api kompor, kemudian masukkan cetakan. Tutup dengan tutup kukusan yang sudah dilapisi dengan kain bersih. Biarkan hingga air kukusannya mendidih. Jika air kukusan sudah mendidih, ini kita buka tutupnya. Tentunya loyangnya sudah panas ya. Baru kita isi dengan adonan dari kue lapisnya. Saya masukkan yang warna coklat dulu sebanyak 180 ml. Lalu kita kukus selama 7 menit. Tujuannya itu agar nanti kuenya itu nggak lengket ke dalam loyang cetakannya ya. Nah, setelah sekitar 7 menit ini kuenya udah set. Kita lihat ada gelembung ya. Kalau ada gelembung seperti ini tandanya tingkat kekentalan atau konsistensi adonan dari kue lapisnya udah pas, nggak akan keras. Tapi kalau nggak ada gelembungnya, biasanya masih kurang air, jadi bisa ditambahkan air lagi. Lalu saya tuang 180 ml adonan yang warna putih dan kukus lagi selama 7 menit atau sampai kuenya sedikit set. Setelah sekitar 7 menit ini adonannya sudah set. Lalu kita tuang lagi adonan yang warna coklat sebanyak 180 ml. Seterusnya seperti ini berselang-seling dikukus selama 7 menit ya. Setiap warna dari adonan kue lapis ini saya bagi menjadi 5. Kemudian saya takar ya. Jadi setiap layernya itu sebanyak 180 ml atau sekitar 1 gelas belimbing. Adonan yang terakhir ini kita tuang. Dan ini kita kukus selama 30 menit hingga kuenya benar-benar tanak dan matang. Jika khawatir air kukusan akan habis, bisa kita tambahkan air mendidih. Biar nanti kukusannya nggak gosong ya. Lanjut kita kukus lagi sampai kuenya benar-benar matang dan tanak. Setelah sekitar 30 menit ini kuenya udah mateng, siap kita angkat dan biarkan hingga kue lapisnya itu benar-benar dingin, baru nanti dilepaskan dari cetakan. Karena jika kue lapisnya itu masih panas ataupun hangat, sangat sulit untuk dipotong-potong.
Setelah kue lapisnya benar-benar dingin, ini siap untuk dipotong-potong. Akan saya keluarkan dulu dari loyang cetakan. Pinggirannya saya sisir dulu menggunakan spatula ataupun pisau juga bisa. Kemudian lepaskan dari cetakan. Kue lapis siap dipotong-potong. Bisa digunakan pisaunya yang anti lengket atau juga menggunakan pisau biasa yang dilapisi dengan plastik ya, biar nanti hasil dari potongan kuenya itu benar-benar mulus ya. Ini kue lapisnya saya bagi dulu menjadi 3 bagian seperti ini, kemudian baru dipotong-potong. Setelah dipotong, kue lapisnya bisa dikemas menggunakan plastik teman-teman ya, biar nanti hasilnya lebih bagus lagi. Untuk potongannya sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Ini bisa banget buat ide jualan teman-teman ya. Nah ini dia kue lapis coklatnya udah jadi, warnanya cantik banget, hasil potongannya juga mulus banget ya. Siapkan pan atau wajan biasa juga boleh ya, lalu kita masukkan 400 gram gula pasir. Dan ini akan kita masak dengan api yang sangat kecil, kecil banget ya, jangan dibesarkan. Sampai nanti dia keluar karamel seperti ini, jangan diaduk-aduk dulu sampai karamelnya itu keluar banyak. Nah kalau kira-kira sudah setengah bagian mencair, ini bisa kita aduk-aduk. Apinya juga jangan dibesarkan dulu ya, biar nanti gak gosong. Kita aduk rata. Nah setelah semuanya sudah tercampur seperti ini, sekarang kita tambahkan air. Saya tambahkan air panas sebanyak 400 ml atau 2 gelas ya. Ini saya ambil dari air dispenser. Kita masak sampai gulanya larut kembali. Kalau udah ditambah dengan air, gulanya akan mengeras kembali, tapi nggak apa-apa. Masak terus sampai mendidih dan gulanya larut semuanya. Kalau udah, matikan api kompor, angkat dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya kita siapkan wadah tahan panas, lalu kita masukkan 100 gram margarin. Ini kita pakai setengah bungkus aja kayak gini, jadi nggak perlu timbang-timbang ulang ya. Tinggal diratakan aja bungkusnya, lalu kita potong bagi 2 seperti ini. Lalu kita lelehkan dengan dimasak di atas air mendidih seperti ini. Aduk-aduk sampai semuanya mencair. Kalau semuanya udah cair, angkat dan biarkan hingga dingin. Untuk loyangnya saya pakai loyang baking pan dengan ukuran diameter 28 cm. Ini diolesi dengan mentega atau margarin tipis-tipis. Kalau pakai oven listrik juga bisa ya, jadi kalian pakai loyang biasa. Kalau semuanya sudah rata dengan mentega atau margarin, lalu kita tabur dengan tepung terigu secukupnya sampai rata. Jika sudah, ini loyangnya kita sisihkan dulu. Jika gula karamel dan juga margarin sudah dingin, sekarang kita akan buat adonannya. Siapkan wadah, masukkan 4 butir telur. Lalu akan kita kocok. Kita kocok pakai whisker aja sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan dengan 4 saset susu kental manis putih, boleh juga pakai yang coklat atau setara dengan 160 mg. Aduk sampai rata. Kemudian masukkan 120 gram tepung terigu, 120 gram tepung tapioka, 3/4 sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue, dan 1/4 sendok teh garam.
Ini akan saya ayak dulu karena biasanya baking powder dan juga soda kue itu sering bergerindil. Sisa garamnya yang nggak bisa kesaring langsung aja dimasukkan ke dalam adonan dan kita aduk sampai rata. Diaduk memutar dari arah tengah ya, biar nanti nggak bergumpal-gumpal. Selanjutnya masukkan air gula karamel yang sudah dingin, lalu margarin yang sudah dingin. Aduk kembali sampai tercampur rata. Bahannya sangat simpel kan, mudah banget. Nggak pakai mixer, udah jadi bolu karamel dengan sangat mudah kayak gini. Selanjutnya kita saring. Ini saya pakai wajan bekas gula karamel tadi ya. Harus disaring teman-teman ya, wajib banget karena biasanya selalu ada adonan tepung yang masih bergerindil seperti ini. Jadi wajib banget untuk disaring. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu masukkan adonan ke dalam baking pan. Kalau pakai loyang biasa juga boleh teman-teman ya, loyang bundar, nanti dipanggang pakai oven, baik oven listrik ataupun oven biasa juga bisa. Selanjutnya ini tatakannya sudah saya panaskan sebelumnya selama 10 menit ya dengan api yang sangat kecil. Lalu ini dipanggang kurang lebih selama 60 menit dengan api yang sangat kecil. Kita tutup. Kalau pakai oven juga sama, kurang lebih sekitar 50-60 menitan. Untuk nyala apinya kecil seperti ini. Dan lubang baking pan-nya kita biarkan terbuka seperti ini. Panggang selama 60 menit ya. Setelah 60 menit kita buka tutupnya. Bisa dilihat permukaannya masih basah. Ini kita buka tutupnya dan kita masak selama 10 menit. Apinya tetap menyala dengan nyala api kecil. Setelah dibiarkan selama 10 menit permukaannya udah kering, bisa kalian lihat. Kita tutup kembali dan ini kita masak selama 10 menit lagi, tetap dengan api kecil. Setelah 10 menit lagi, ini kita buka. Nah, ini udah mateng. Bisa dites tusuk. Kalau udah kita angkat. Yang pertama kita akan buat puding matchanya dulu. Siapkan wadah, masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Tambahkan 1 bungkus Nutrijel plain kemasan 10 gram atau kemasan kecil ya. Lalu tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Aduk rata agar nanti ketika dimasukkan cairan bubuk agar-agar ini nggak menggumpal. Kemudian tambahkan 2 bungkus coklatos matcha. Lalu tambahkan juga 1200 ml air. Jika ditakar menggunakan gelas, ini sekitar 6 gelas belimbing penuh. Tambahkan 4 tetes pewarna makanan warna hijau biar nanti hasil warnanya itu lebih bagus ya. Tapi kalau nggak ada ini bisa dilewatkan. Kemudian ini kita masak. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat dan biarkan hingga uap panasnya hilang, baru nanti dituang ke cetakan. Setelah uap panasnya ini berkurang, tuang ke dalam cetakan. Saya pakai cetakan persegi panjang seperti ini. Biarkan hingga dingin dan set. Kalau sudah mau ngeras, ini kita potong-potong dadu. Untuk gelas plastiknya saya pakai ukur 65 atau 90 ml ya. Kemudian ini saya isi sebanyak 5 potongan dari puding matcha. Ini kita sisihkan dulu.
Selanjutnya siapkan panci untuk memasak, masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Lalu ini tadi saya tambahkan gula pasir sebanyak 11 sendok makan. Nggak ke-record ya, aduk rata. Tambahkan 3 saset susu kental manis putih. Tambahkan air sebanyak 1600 ml atau sekitar 8 gelas belimbing penuh. Aduk rata dan ini siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang sampai mendidih, kemudian matikan api kompor dan biarkan hingga uap panasnya hilang, baru nanti kita akan tuang ke dalam cetakan pudingnya. Nah, ini uap panasnya sudah berkurang, lanjut kita tuang ke dalam cetakan. Jangan terlalu penuh karena nanti masih akan diisi dengan flanya. Biarkan hingga benar-benar set, baru nanti kita akan buat fla macanya ya. Ini bisa juga disimpan di dalam kulkas biar cepat set. Kemudian siapkan wadah, masukkan 2 sendok makan tepung maizena, tambahkan 50 ml air atau sekitar 5 sendok makan ya. Aduk rata sampai tepungnya larut. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan panci untuk memasak, masukkan 2 bungkus coklatos matcha. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Itu tadi saya masukkan nggak ke-record lagi teman-teman, maaf ya. Lalu kita aduk rata. Kemudian tambahkan 600 ml susu cair. Ini saya ambil dari 1 bungkus atau 1 saset susu kental manis warna putih ya. Ditambah air hingga totalnya 600 ml atau sekitar 3 gelas. Tambahkan pewarna makanan warna hijau sebanyak 2 tetes. Lalu aduk rata dan ini siap dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, sekarang kita masukkan larutan tepung maizenanya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk dulu karena bisa mengendap. Ini langsung aja diaduk-aduk terus sampai mendidih kembali dan kuahnya mengental. Kira-kira seperti ini ya, udah meletup-letup kayak gini, udah mateng. Angkat dan biarkan hingga sedikit hangat, baru nanti dituang di atas puding matchanya. Nah kayak gini. Setelah flanya itu sedikit hangat, baru kita tuang ke atas puding yang sudah benar-benar set. Warnanya bagus banget teman-teman ya. Puding cup ini jadinya sebanyak 54 cup, jadi usahakan flanya itu benar-benar cukup untuk 54 cup. Jangan lupa langsung aja ditutup seperti ini. Kemudian nanti dikasih sendok ya. Sendoknya dikasih solasi atau tutupnya itu dipotong dulu menggunakan gunting, kemudian sendoknya diselipkan juga bisa. Untuk aroma wangi matchanya ini benar-benar kuat banget, enak banget wanginya. Siapkan 150 gram mutiara atau sebanyak 1 gelas seperti ini. Mutiara itu hasilnya kalau kita beli ada campuran warna-warna lainnya ya. Ini udah aku ambil yang warna putihnya aja. Kemudian kita rebus 1 liter air atau sebanyak 6 gelas. Biarkan mendidih. Kalau udah mendidih baru kita masukkan mutiaranya. Untuk mutiaranya ini lebih bagus lagi kalau pakai mutiara Thailand ya. Kemudian tambahkan pewarna makanan, aku pakai warna ungu. Kalau mau diganti dengan warna lain juga boleh. Kita pakai sekitar 6 tetes aja. Lalu kita masak selama 5 menit ya. 5 menitnya itu dihitung dari setelah mendidih ya. Setelah 5 menit dimasak, matikan api kompor. Kemudian ini akan kita tutup rapat dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit buka tutupnya. Ini mutiaranya sudah mulai transparan, tapi belum semua transparan ya. Sekarang akan kita masak kembali. Nyalakan api kompor dengan nyala api sedang, masak selama 7 menit. 7 menitnya itu dihitung dari setelah mendidih ya teman-teman. Setelah dimasak selama 7 menit, matikan api kompor. Kemudian diamkan, tutup rapat selama 30 menit. Setelah 30 menit, ini mutiaranya sudah transparan semua. Hasilnya juga udah bagus ya. Kalau kuahnya dikukus cukup didiamkan 30 menitnya itu sekali aja ya. Selanjutnya siram dengan air sekitar 400 ml atau 2 gelas. Lalu ini kita saring. Kemudian untuk adonannya siapkan panci untuk memasak. Masukkan 200 gram tepung maizena. Tambahkan 400 gram gula pasir.
setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Aduk rata agar nanti ketika ditambahkan dengan cairan, tepung maizenanya ini nggak menggumpal dan nggak sulit untuk diaduk. Selanjutnya tambahkan 1200 ml santan. Ini saya ambil dari setengah butir kelapa parut. Untuk santannya sebaiknya direbus dulu teman-teman ya, biar nanti kuenya nggak gampang basi. Kalau direbus itu sekitar 1300 ml ya, atau 1200 ml, karena kalau santan itu setelah direbus itu otomatis dia akan menyusut jumlahnya. Karena kue cantik manis ini nggak dikukus ya dalam pembuatannya, jadi menurut saya santannya wajib banget untuk direbus dulu ya. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk terus hingga adonannya mengental. Ini agak lama tapi tetap harus wajib diaduk terus, karena kalau nggak diaduk nanti maizenanya akan mengendap sehingga nanti kuenya bisa gosong. Adonan udah kental, udah meletup-letup seperti ini artinya adonan udah matang dan tanak. Lalu kecilkan api kompor, kemudian masukkan mutiara yang udah disaring dan aduk rata. Apinya tetap menyala kecil aja ya teman-teman. Kalau udah rata, matikan api kompor kemudian angkat. Untuk cetakannya aku pakai cetakan kue apem, sudah saya basahi dengan air. Dibasahnya tuh nggak perlu dioles-oles ya, kalian celupkan aja di air, kemudian dihentak-hentakkan sebentar biar nanti airnya nggak menggenang. Isi cetakan sampai penuh lalu hentak-hentakkan seperti ini biar nanti kuenya padat. Biarkan hingga mengeras, boleh juga disimpan di dalam kulkas ya. Setelah kuenya mengeras bisa dilepaskan dari cetakan. Ini nggak lengket sama sekali walaupun cuman dibasahi dengan air aja tanpa menggunakan minyak goreng. Hasilnya cantik banget, warnanya putih dan juga ungu. Untuk pengemasannya saya pakai plastik mika, ini ukuran 6A. Ini saya alasi pakai daun pisang, enggak juga enggak apa-apa. Lalu kita letakkan kue cantik manisnya, tutup, kemudian ini kita strapless ya. Nah hasilnya seperti ini, kuenya tetap terjaga kebersihannya ya. Warnanya sangat soft sekali ya, putih dan juga ungu seperti ini. Kuenya sangat padat dan juga kenyal.